Ya pemirsa, mari kita simak deretan informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News bersama saya Sinta Zahra. Dan kini kita ke informasi yang pertama pemirsa, ada warga Jakarta yang minum air Gunung Salak. Ya pemirsa, Aqua belakangan menjadi sorotan publik. Perusahaan air minum dalam kemasan atau AMDK itu disebut mengambil air lewat sumur bor bukan dari mata air pegunungan seperti yang diklaim. Jauh sebelum Aqua dan perusahaan MDK ternyata sudah ada pihak pada masa kolonial yang benar-benar mengambil air langsung dari Gunung Salak. Tidak tanggung-tanggung, mereka membangun pipa sepanjang 50 kilometer untuk mengalirkan air dari Bogor ke Jakarta. Pihak tersebut adalah Kemenstedstad Waterleidingen van Batavia. Didirikan pada tahun 1922, lembaga ini dikelola langsung oleh pemerintah Hindia Belanda yang kelak menjadi cikal bakal Pamjaya yang kini kita kenal sekarang. Pemerintah membentuk lembaga ini sebagai solusi untuk mengatasi krisis air bersih selama puluhan tahun. Warga Jakarta atau yang dulu dikenal dengan Batavia, baik pribumi maupun Eropa, kesulitan mendapatkan air bersih karena sungai-sungai yang semakin kotor. Akibatnya mereka terpaksa mencari sumur air yang juga belum tentu bersih. Menurut Susan Abea Sekere dalam buku Jakarta, Sejarah 400 Tahun yang dirilis tahun 2011, masalah kian besar ketika Jakarta dilanda wabah yang berkaitan dengan sumber air seperti disentri, tipes, dan kolera. Atas dasar inilah, pada tahun 1918, pemerintah Jakarta mulai mencari sumber air bersih yang lebih aman. Beruntungnya, pada tahun yang sama, mereka menemukan mata air baru yang sangat jernih di Ciburial, kaki Gunung Salak Bogor. Dari sinilah proyek besar dimulai, yaitu membangun pipa baja sepanjang 50 km menuju Jakarta. Proyek ini bertujuan untuk menjaga kualitas air dan kemudian dinamai Gemeentestad Waterleidingen van Batavia yang kelak ketika beroperasi berubah menjadi nama lembaga. Ya pemirsa, kini kita ke informasi berikutnya, yakni ada Menteri Keuangan kita Pak Purbaya yang merespon ucapan Bapak Jokowi terkait WUSH. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membenarkan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH bukan semata untuk mencari laba. Pernyataan Purbaya ini sekaligus membenarkan pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo. Presiden ke-7 yang akrab disapa Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat WUSH adalah proyek transportasi umum yang tidak mencari laba. Namun proyek ini menjadi polemik karena utangnya yang menjadi bom waktu bagi neraca keuangan BUMN PT Kereta Api Indonesia Persero. Purbaya sepakat dengan pernyataan Jokowi bahwa WUSH bukan sekedar untuk mencari laba, melainkan bentuk investasi masyarakat dan pembangunan daerah. Namun Purbaya mengungkapkan proyek ini belum mampu mengembangkan pembangunan daerah sekitarnya. Menurutnya, efek investasinya belum memberikan nilai lebih pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ada betulnya juga sedikit, karena kan WUSH itu sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur WUSH supaya ekonomi di sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya lah. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Informasi dari mancanegara, yakni peluang calon presiden Muslim di Amerika Serikat. Zohran Mamdani tengah mencuri perhatian dalam politik Amerika Serikat. Politikus progresif berusia 34 tahun ini memimpin jajak pendapat untuk pemilihan wali kota New York, mengalahkan mantan gubernur Andrew Cuomo. Menurut AFP, banyak pihak yang menilai kebangkitan Mamdani menjadi simbol gairah baru sayap kiri Partai Demokrat yang tengah terpuruk. Apalagi Partai Demokrat saat ini menghadapi krisis kepercayaan publik. Hal ini bukan main-main. Berdasarkan jajak pendapat Wall Street Journal pada Juli lalu, 63% pemilih Amerika Serikat menilai partai itu menjadi negatif, menjadi tingkat terendah dalam 3 dekade terakhir. Mamdani yang lahir di Uganda berasal dari keluarga Muslim keturunan India. Ia menjadi warga Amerika Serikat pada tahun 2018. Ia menawarkan platform politik berfokus pada keterjangkauan hidup di kota besar. Ia langsung mengusung pembekuan kenaikan sewa, layanan bus gratis, serta penitipan anak tanpa biaya. Perlawanan kerasnya terhadap pertahanan Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga membuatnya populer di kalangan pendukung Demokrat. Trump sendiri berasal dari Partai Republik. Hal sama juga dikatakan Profesor Ilmu Politik di Universitas Johns Hopkins, Daniel Schultzman. Ia menilai fenomena Mamdani sebagai bukti kaum kiri Amerika masih bersemangat merujuk pemilu presiden nanti.
Namun ia mengingatkan bahwa New York tidak mewakili seluruh Amerika Serikat. Ia menilai isu keterjangkauan yang diusung Mamdani bisa relevan, tetapi pendekatannya mungkin sulit diterima di negara bagian yang lebih konservatif. Kita ke informasi berikutnya masih dari mancanegara, yakni campak bikin Kanada terancam lockdown. Kanada beresiko kehilangan status bebas campak yang telah disandang hampir 3 dekade terakhir setelah mencatat lebih dari 5.000 kasus di 9 provinsi dan 1 teritori sejak wabah dimulai di Ontario dan New Brunswick setahun lalu. Rendahnya vaksinasi menjadi pemicu utama wabah terus meluas. Para ahli kesehatan masyarakat memperingatkan, menurutnya tingkat vaksinasi membuat negara itu rentan terhadap kembalinya penyakit yang dapat dicegah. Wabah campak di Kanada telah menelan 2 korban jiwa, keduanya bayi prematur di Ontario dan Alberta. Penyebaran virus ini banyak ditemukan di komunitas dengan tingkat vaksinasi rendah, termasuk kelompok agama Mennonite. Para ahli menilai meningkatnya keraguan terhadap vaksin sejak pandemi COVID-19 turut memperburuk situasi ini. Provinsi Alberta menjadi wilayah dengan tingkat kasus tertinggi, mencatat hampir 2.000 infeksi sejak Maret. Tingkat vaksinasi anak di provinsi tersebut juga menurun tajam, di mana hanya 72% anak usia 7 tahun yang menerima 2 dosis vaksin campak gondong rubella pada tahun 2024. Angka ini turun dari 82% pada 2019, sementara di Ontario, cakupan vaksinasi turun menjadi 70,4% pada tahun 2024 dari 86,1% pada 4 tahun sebelumnya. Meski Ontario telah mengakhiri wabahnya pada awal Oktober, provinsi tersebut sebelumnya mencatat lebih dari 2.300 kasus. Para ahli menyebut keberhasilan Ontario menekan penyebaran berkat pelacakan kontak yang agresif dan klinik imunisasi lanjutan. Sebaliknya, Alberta dinilai lebih lambat dalam merespon meskipun kini juga menunjukkan tren penurunan kasus. Organisasi Kesehatan Pan Amerika atau PAHO akan meninjau status eliminasi campak negara-negara anggotanya pada awal November dan diharapkan mengumumkan keputusannya pada bulan Desember. Jika Kanada gagal mencapai 0 kasus dalam 12 bulan sejak wabah dimulai, status bebas campak yang diraih pada tahun 1998 akan dicabut. Ini menandai kemunduran besar dalam upaya kesehatan masyarakat negara tersebut.